Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusyairi Safaat, NPM 201K1030390, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Akan menyampaikan penjelasan tentang jual beli mata kuliah fikih, dosen pengampu Bapak Ahmad Syaifullah. Pengertian jual beli. Jual beli secara bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Jual beli menurut syara adalah akad tukar menukar harta dengan harta yang lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Yang dimaksud kata harta adalah terdiri dari dua macam. Satu, yang harta yang berupa barang, misalnya buku, rumah, mobil, dan lain-lain. Dua, harta yang berupa manfaat, jasa, misalnya pulsa telepon, pulsa listrik, dan lain-lain. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Menurut Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi, pengertian jual beli yang tepat ialah memiliki suatu harta ataupun uang dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara. Sekedar memiliki izin, manfaatnya saja yang diperbolehkan, syara untuk selamanya. Yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang. Hukum jual beli. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang-orang yang makan, mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datang larangan dan urusan terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba kembali, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bajar yang berarti dari Rif'ah Ibn Rafi, sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya, usaha apa yang paling baik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur atau jujur. Hadis riwayat Al-Bajar dan disyahihkan oleh Al-Hakim As-San'ani tahun 4 sebelum Masehi. Berdasarkan hadis tadi bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh. Namun jual beli menurut Imam Asy-Syatibi, hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram. Seperti ketika terjadi ikhtikar, yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga di pasaran. Dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran. Serta pedagang juga dapat dikenakan sanksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengancam ekonomi rakyat. Berdasarkan penjelasan di atas,
maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah jaiz atau boleh. Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri. Semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan hukum jual beli. Rukun jual beli. 1. Penjual dan pembeli. Para ulama sepakat menetapkan bahwa syarat yang paling utama yang harus dimiliki oleh seseorang penjual dan juga pembeli adalah yang memenuhi syarat adalah mereka yang telah memenuhi ahliyah untuk boleh melakukan transaksi muamalah. Dan ahliyah itu berupa keadaan pelaku yang harus berakal dan baligh. Yang dimaksud dengan berakal atau dalam fikih disebut aqil adalah warasnya akal seseorang, dalam arti keduanya bukan orang yang gila alias tidak waras. Yang kedua, ijab dan qabul. Ijab qabul dalam fikih yaitu syighad yang menyatakan keridhaan atas akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan syighad itu terdiri dari 2 unsur, yaitu ijab dan qabul. Yang ketiga, barang atau jasa. Rukun yang ketiga adalah adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan. Para ulama menetapkan bahwa barang yang diperjualbelikan itu harus memenuhi syarat tertentu agar boleh dilakukan akad, agar jual beli juga menjadi syah secara syariah. Yang terakhir, syarat-syarat jual beli. 1. Penjual dan pembeli adalah orang yang sudah balik dan berakal. 2. Atas kehendak diri sendiri bukan karena paksaan orang lain. 3. Penjual dan pembeli minimal 2 orang. 4. Barang yang dijual harus milik sendiri. 5. Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan diserahkan. 6. Barang yang dijual harus suci zatnya menurut syarak. Dan yang terakhir 7. Barang yang diperjualbelikan harus diperoleh dengan cara halal.